Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maretia Ananda Zalfi dari SMA Negeri 1 Pasir Penyu, kelas 11 IPA 4. Alamat rumah saya Pasir Putih, hobi saya nonton film. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Pengertian dari struktur sel. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup, dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Setelah mengetahui pengertian dari sel, kita mempelajari selanjutnya itu sejarah sel. Sel berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil. Sel dikemukakan oleh pertama kali Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703, seorang ilmuwan dari Inggris. Pada awalnya sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancangnya sendiri. Kata sel berasal dari Latin yaitu cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias Seleiden, seorang ahli botani dari Jepang, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel. Pada waktu yang bersamaan, Theodor Schwann, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan juga memiliki sel. Kesimpulan dari penemuan Schleiden dan Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel akan menjalankan kehidupan jika sel-sel penyusun berfungsi. Jadi, sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel-sel sebelumnya. Setelah mengetahui tentang sejarah dari sel, selanjutnya kita akan masuk ke struktur sel. Struktur sel terbagi menjadi dua. Yang pertama, prokariotik dan eukariotik. Pertama, sel prokariotik. Pada gambar di sini adalah contoh dari sel prokariotik. Sel ini dapat istilah berasal dari kata Yunani pro dan karon. Pro yang artinya sebelum dan karyon yang artinya inti. Jadi, sel prokariotik adalah berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma sel. Ciri-ciri dari sel tersebut adalah memiliki membran plasma, memiliki nukleus DNA dan RNA, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti, dan sistem endon membran. Dua, ada sel eukariotik. Pada gambar tersebut adalah contoh dari sel eukariotik. Sel ini adalah termasuk golongan memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik ini adalah kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus yang dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleat yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini mempunyai nukleus sejati. Perbedaan dari sel prokariot dan eukariot dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, inilah perbedaan dari prokariot dan eukariot. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel yang pertama adalah membran sel. Pada layar
monitor tersebut ada gambar, itulah penampakan dari membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi permeabel. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang kedua ada sitoplasma. Pada gambar ini adalah penampakan sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupannya utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Dalam cairan kental ini, sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme pada sel. Selanjutnya ada inti sel atau nukleus. Di layar ada gambar dari penampakan nukleus inti sel. Nukleus biasanya berbentuk oval ataupun bulat. Berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel nukleus terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun dari air, protein, dan mineral. Inti sel nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Selanjutnya ada retikum endoplasma atau RE. Gambarnya seperti berikut. Retikum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis RE yaitu RE granuler atau RE kasar dan RE agranuler atau RE halus. Retikum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau sebagai alat transportasi zat-zat ke dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein ke membran sel, sedangkan fungsi RE halus untuk mensintesis lipid, glikogen, gula otot, kolesterol, dan glisirida. Selanjutnya ribosom. Pada gambar tersebut dapat dilihat penampakan ribosom. Ribosom berbentuk butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliker hidup sendiri terpisah, yang bebas dari sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Nah, yang berbentuk butiran-butiran itu adalah ribosom atau ergastoplasma. Badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk pada sel tumbuhan. Badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Selanjutnya ada mitokondria atau the powerhouse. Gambarnya sebagai berikut. Mitokondria memiliki membran dalam luar yang berbentuk seperti cerutu dan berliku-liku kristal. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Sekian dari penjelasan tentang struktur sel pada kesempatan ini. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahaminya dan bermanfaat bagi semua. Saya sudahi video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.